Dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara mencuat di Puskesmas Dolok Masih, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sejumlah tenaga medis diduga tidak menjalankan jam kerja penuh sebagaimana diatur pemerintah daerah. Sementara pelayanan kesehatan kepada masyarakat dinilai tidak optimal. Dugaan praktik korupsi waktu terungkap dari pengakuan pimpinan internal Puskesmas Dolok Masihut. Kepala Puskesmas mengakui bahwa kehadiran ASN, termasuk dokter, tidak seluruhnya mengikuti jam kerja resmi pukul 8 pagi hingga 4 sore. Setiap hari hadir, tapi sistemnya piket. Tidak semua masuk pagi. Ada yang jam 8 sampai jam 1, itu sudah termasuk hadir. Pernyataan tersebut memunculkan dugaan lemahnya pengawasan disiplin ASN berdasarkan temuan lapangan dan keterangan sejumlah sumber. Sebagian tenaga medis diduga hanya hadir untuk keperluan absensi administratif, lalu meninggalkan tempat tugas sebelum jam kerja berakhir. Bahkan, beberapa dokter disebut tidak hadir setiap hari kerja dan hanya melayani pasien pada hari-hari tertentu dalam sepekan. Dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Layanan kesehatan dinilai lambat, terbatas, dan tidak konsisten. Pagi antre panjang, tapi dokter belum datang. Katanya, absensinya lengkap, tapi pelayanannya tidak maksimal. Upaya media untuk memperoleh data absensi ASN 2 bulan terakhir belum membuahkan hasil. Pihak Puskesmas menyatakan data tersebut harus mendapat izin pimpinan dinas. Meski absensi ASN termasuk informasi publik, situasi memanas saat wartawan melakukan konfirmasi langsung. Kepala Puskesmas dan pejabat tata usaha menolak wawancara dengan perekaman. Meski wartawan telah memperkenalkan diri dan mengikuti prosedur resmi, sikap ini dinilai menghambat kerja jurnalistik dan bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi. Hingga kini, Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai belum memberikan pernyataan resmi. Media memastikan akan menempuh mekanisme hukum keterbukaan informasi untuk membuka data kehadiran ASN. Pengamat kebijakan publik menilai jika ASN hanya hadir secara administratif tanpa menjalankan jam kerja penuh, praktik tersebut berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Kasus ini menjadi ujian komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan disiplin ASN, menjamin pelayanan kesehatan publik, serta melindungi kebebasan pers. Publik menunggu langkah tegas dan transparan. Ya, saya sudah ke ruang reception. Ya, ada 2 orang ibu ya. Orang itu mengarahkannya ke atas. Mungkin biasanya kamu itu datang mungkin kegiatan teman itu di atas, biasanya ke tata usaha dulu. Iya, seharusnya kan diantar saya ya kan Bu, seharusnya. Tapi karena saya kita kan ada juga sih ada kayak seperti saya juga pikiran sama suami gitu. Boleh sih kalau ada tamu itu wartawan itu boleh merekam tapi bukan di ruangan tertutup, tapi di ruangan terbuka itu di publik boleh direkam. Tapi kita ini kan cuma kita. Oh berarti ya ini kan di ruangan publik Bu, ini punya publik ya Bu, ini adalah kantor. Kita di ruangan tersendiri. Tapi kalau di ruangan terbuka itu di ruangan kami seperti di aula gitu kita orang. Berarti nggak boleh kan kata itu kata siapa Bu? Boleh merekam di ruangan punya kantor atau punya pimpinan, kantor pimpinan ya Bu ya. Kantor pimpinan ASN tidak boleh merekam atau memvideokan. Maksudnya bukan di kantor atau kemana gitu. Kita kan istilahnya ruangan tertutup. Ruangan arti ya ruangan kantor pimpinan yang Pimpinan aja Pak kalau iya. Iya. Jadi enggak maksudnya ya rekam Bu, edukasi Ibu ada tamu. Enggak nih. Maunya ada tamu izin daftar atau tulis apa ke situ gitu. Kita Pak dari resepsionis di bawah Ada, saya tadi ke dalam ke situ Bu. Ada 2 orang di situ, ada penjaga tiket ya. Bapak ke TU. Di sana kan ada tamu. Loh, enggak Bu, tapi kita langsung disuruh ke atas, di atas. Itu ada ruangan macam-macam Pak. Ada aula. Oh, berarti ada tahap. Ada tahapnya. Iya tahap tadi saya izin Bu, saya tadi reception ya Bu, reception ada 2 orang, di sebelah depan ada komputer, di sebelah satu lagi pelayanan nggak tahu ya Bu ya, ada letter L meja itu, saya ke situ, silakan Pak naik di atas untuk konfirmasi. Biasanya ini Mas. Makanya kita kan prosedurnya melalui itu Bu. Saya izinnya dari Kita ada tamu itu dari atas mengharapkan bahwa ada tamu kunjungan yang mau ketemu dengan kampus biasanya ke ruangan tata usaha. Gitu. Makanya saya juga tadi pun nggak tahu gitu kalau ada tamu. Iya. Gitu seolah-olah nggak ada kami gitu. Iya. Biasanya ke tata usaha dulu Pak isi tamu. Gitu. isi tamu. Nah saya kan nggak tahu Bu, saya tanya sama yang di bawah piket ya Bu, piket bawah kita bilang orang piket atau posko. Saya ke situ gitu loh.
Nah, berarti kan sudah kita lalui dari sana, Bu. Kita nggak tahu prosedur harus sistemnya bagaimana di sini untuk ketemu dengan Kapus bagaimana, pejabat pimpinan di Kecamatan Dolok Masiul yang terhormat itu kita harus bagaimana sebagai jurnalis, Bu. Kita kan nggak tahu, Bu. Tugas kami merekam, mengemas berita dan menyebarluaskan. Gitu. Kalau memang itu tidak dibolehkan, ya kami ya udah, cuma itu aja, Bu, yang disampaikan. Tapi kan sebelumnya saya sudah minta izin sama Ibu, gitu. Kan kayaknya kan privasi. Iya, berarti privasi di ruangan manapun yang tertutup, macam ini kan puskesmas tertutup semuanya kan, Bu. Yang tertutup nggak boleh merekam. Kita melarang, Pak, tidak itu merekam kalau kita ada kegiatan atau di ruangan yang memang kita dipublikasikan. Kita memang harus mempublikasikan karena kita publikasi ke masyarakat. Iya, mana yang baik dan buruk harus kita publikasikan, Bu. Iya, betul. Kita memutuskan gitu, Pak, karena kita juga di sini kan cuma kita bertiga. Iya. Dia kan ini nggak ruangan terbuka gitu. Iya. Untuk publikasikan. Iya. Izin, Pak, itu aja. Iya. Kita juga Tidak, ya betul. bukan orang yang Saya mau konfirmasi sama Ibu, Bu, topoksi daripada pekerja-pekerja sini bagaimana, jam berapa masuknya, jam berapa, itu saya tuh. Saya mau minta keterangan sama Ibu, tapi sama wartawan merasa risih gitu loh, Bu. Ibu risih ya? Risih sama wartawan? Bukan sama wartawan, Pak. Jadi apa, Bu? Saya tahu kalau Enggak, Bu, saya izin mau konfirmasi, mau saya rekam, tapi Ibu nggak mengizinkan. nggak mau rekam. Kenapa? Bukan Ibu orang publik. Tanya jawab saja, Pak. Iya kan, Bu, ketika saya konfirmasi, Tanya jawab, stay ada. Bu, Ibu kan Kapus kan, Bu? Ibu kan Kapus di Kecamatan Dolok Masiul. Pak, di mana-mana namanya tamu. Nih, Bu. isi buku tamu, Pak. Iya, tadi saya dimasuk di ruangan apa itu namanya, ruang tunggu ya? Yang masuk itu saya, Bu, di mana ya Kapus? Oh, di atas. Ya saya disuruh ke atas, Bu. Jadi jumpa di sini, Bu, karena ada tulisan kepala puskesmas. Jadi saya, oh Bu, ada. Saya buka lah, Bu. Permisi, Bu. Kan data Ibu nggak terima. Nggak langsung kan? Iya, saya, Bu. Saya mau konfirmasi. Ibu bilang nggak ada kewenangan saya untuk merekam, Bu, karena tupoksi daripada jurnalis adalah untuk barang bukti kami sebagai penulis menayangkan suatu berita, mengemas, memberitakan, menyebarluaskan undang-undang daripada jurnalis adalah barang buktinya rekaman, Bu. Gitu loh, Bu. Ibu kan orang publik yang dipercaya rakyat untuk melayani masyarakat, gitu loh. Tadi Bapak pertama sekali langsung bilang, Bu, izin ya, Bu, saya mau rekam. Iya. Padahal Bapak belum menjelaskan ke saya apa Iya. tujuan Bapak datang. Nah, ini Bu ya. Ibu berarti Ibu nggak pernah berteman dengan jurnalis, Bu. Belum jurnalis, Pak. Iya, Bapak, makanya Ibu terasa risih dengan wartawan. Krisis. Kan saya bilang, Bu, izin, Bu, saya mau merekam, saya wartawan, mau konfirmasi. Dan Bapak maunya apa? Saya kan mau konfirmasi, Bu, tolong dijawab pertanyaan saya, gitu. Ibu kan sebagai pimpinan pejabat publik, Bu. Ibu Kapus, ya kan, Bu? Kapus di Dolok Masiul, ya kan, Kecamatan Dolok Masiul, Kabupaten Serdang Bedagi. Adalah layanan publik bagi kami untuk menanyakan sesuatu, untuk kami kembangkan, kami beritakan, Bu. Menjadi edukasi bagi publik, gitu loh, Bu. Kenapa Ibu terasa tidak boleh? Dengan niat baik saya mengucapkan izin, Bu, saya mau merekam. Di mana salahnya saya mau mengatakan itu? Pertama sekali Bapak belum menjelaskan sama saya, Bapak langsung bilang, Bu, izin konfirmasi, izin saya rekam. Iya, saya mau merekam. Iya, izin konfirmasi. Bagus kan, Bu, saya ngomongkan, Bu? Izin, Bu. Tujuannya apa? Iya, tujuannya Harusnya kan Bapak bilang dulu sama saya, Bu, izin perkenalkan nama saya ini. sudah saya, Bu, saya dari media, dari wartawan. Silakan masuk, Bu. Ibu bilang, Bu, saya sebelum konfirmasi izin saya merekam. Kan itu tadi kan, Bu? Betul kan, Bu? Nggak mungkin saya bohong-bohong, Bu. Itu loh, Bu. Jadi kalau memang kami sebagai wartawan tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan untuk merekam, mengambil gambar, ya kan, Bu, kepada pejabat publik, ya udah. Berarti kita akan sampaikan kepada semua jurnalis yang ada seluruh di Indonesia, tidak dibenarkan atau harus izin, harus pakai surat yang Ibu bilang kan. Kalau mau ngambil gambar dan foto mengkonfirmasi harus pakai surat.
Siap Bu.